Oke, selamat datang, selamat sore di kelas hari ini. Hari ini kita bakal bahas klasifikasi. Langsung aja kita mulai. Oke, jadi untuk klasifikasi di sini mungkin bingung lah ya, ini apa? Kita bisa langsung aja. Jadi klasifikasi adalah salah satu model pada jenis supervised machine learning dalam machine learning dan AI yang menggunakan data berlabel untuk melatih model. Di sini digunakan buat membuat prediksi pada data kategorikal kayak warna, spesies hewan, atau jenis produk yang memiliki nilai diskrit terbatas. Dan juga data kategorikal ini berbeda sama data kontinu seperti tinggi, usia, atau ukuran kaki. Seperti kayak kemarin ya, yang memiliki nilai numerik tak terbatas. Dan di sini juga cocok untuk karena ya again kategori terbatas seperti warna, kan warna memang ada beberapa doang gitu. Dan juga ada kayak apa tinggi umur ukuran kaki itu bisa tapi digunakan buat regresi linear. Nah, jadi jenis-jenisnya apa saja untuk klasifikasi sendiri? Jenis-jenisnya ialah ada pertama naive Bayes. Di sini ya statistik sederhana memberikan akurasi yang baik serta tingkat kesalahan nih yang minimal dalam proses klasifikasinya. Algoritma ini juga bekerja dengan menghitung probabilitas dari setiap fitur dan kemudian menggunakan aturan Bayes untuk mengklasifikasikan data. Lalu juga ada kelebihan dan kekurangannya, ialah kemampuan untuk mengklasifikasi data dengan jumlah fitur yang besar, dan kemampuan untuk bekerja dengan data yang memiliki distribusi tidak normal, dan kekurangannya ialah kemampuan untuk mengatasi kompleksitas data yang tinggi dan ketergantungan pada asumsi independen fitur. Ini contoh kayak kemarin waktu regresi linear. Lalu juga ada lagi K-means neighbor, yang algoritma bekerja mencari K-nya, data yang paling mirip dengan data yang diklasifikasi. Data yang diprediksi berarti di sini ya. Dan juga untuk data yang mirip ini digunakan buat klasifikasi data yang akan diklasifikasi. Kelebihannya ialah kemampuan mengklasifikasi data yang kompleks dan kemampuan bekerja dengan data yang tidak terstruktur. Kayak data itu amburadul, dan juga kurangnya ialah ketergantungan pada jumlah data yang besar dan kemampuan untuk mengatasi noise. Maksud noise di sini ialah kayak contoh outlier, salah satunya. Lalu ada lagi SPM. SPM adalah algoritma yang bekerja dalam mencari hyperplane terbaik untuk memisahkan kelas dengan dalam data. Dan algoritma ini bekerja dan menggunakan kernel untuk mengubah data menjadi ruang yang lebih mudah dikelompokkan. Kelebihannya ialah mengklasifikasikan data yang kompleks dan kemampuan bekerja dengan data yang memiliki jumlah fitur yang besar. Dan kejadiannya ialah ketergantungan pada pilihan kernel yang tepat dan kemampuan mengatasi kompleksitas data yang tinggi. Nah, pendeknya gimana? Jadi kalau NFPS itu cocok buat yang memiliki jumlah fitur besar distribusi yang tidak normal. KNN itu untuk yang data kompleks tapi tidak terstruktur. Dan SVM adalah jumlah fitur yang besar sama seperti NFPS, tapi bedanya ialah kompleksitas yang tinggi. Berarti SVM ini adalah dua di antara NFPS dan KNN. Dan ini juga tergantung pada karakteristik data yang akan diklasifikasi dan tujuan dari proses klasifikasi ini. Again, sebenarnya masih banyak. Ada juga Karena Forest, Decision Tree, XGBoost, Booster juga ada gitu. Nah, di sini juga lagi ialah fitur besar. Fitur besarnya ya banyak yang pada data, distribusi normal itu adalah data tidak memiliki distribusi normal kayak Gaussian biasanya itu mudah statistik. Nah, terus yang tidak terstruktur ialah data tidak memiliki struktur yang jelas atau tidak dapat dikelompokkan dengan mudah dan kompleks ialah tergantung pada tingkat kesulitan data dalam mengklasifikasi atau memprediksi data. Nah, langsung aja kita praktek. Dan ya, kita buka dulu. Saya zoom dulu. Oke, langsung aja di sini. Pertama kita langsung ambil knife base dulu. Di sini cukup kita ngambil pertama, kita ambil biasanya seperti biasa ya, NumPy, Matplotlib sama Panda sebagai datanya. Lalu kita import data setnya di sini. Udah ada, itu adalah social network ads.csv. Di sini udah ada. Jadi kita juga tahu bahwa X ini ialah
uh, di awal dan di akhir ya untuk kayaknya. Sini data saya sudah ada nih. Tadi ada age, estimated salary, some purchase. Yang baru coba targetnya. Dan ya, semua kecuali satu dan yang terakhir gitu. Jadi X-nya ialah, fiturnya ialah age sama estimated salary, dan targetnya ialah purchase. Ini dalam bentuknya kalau misalnya bentuk uh, histogramnya, bentuk yang pada pembagian pada estimated salary dan purchase, dan age estimated salary, di sini bisa lihat polanya, kebanyakan pada daerah sini. Makin ke atas sebelah sini nggak ada, atau makin ke sini mulai berkurang, tapi kebanyakan ialah dari 80.000 hingga 40.000, dan umurnya biasa dari uh, 30 ke atas hingga di bawah 50. Nah, di sini kita bagi datanya dulu jadi training set dan test set. Seperti biasa di sinilah ya. Masih sama. Test setnya ialah 0,4, berarti trainingnya 60% data. Terus ini ya udah angka banyak random saja. Lalu lagi kita melakukan sebuah namanya feature scaling. Ini sini berguna banget buat scalingnya jelas pastinya. Di mana X transform dan kita sama juga bakal ditransform. Ini bakal artinya bakal kayak gini biar nanti gampang dipelajarinya oleh machine learning-nya. Ini juga sama ini untuk X testnya. Nah, di sini ialah training modelnya menggunakan DevBase. Kita import dulu library-nya, Gaussian ND, kelas parallel Gaussian. Di sini kita bakal nge-feed extract nama train. Kita bakal prediksi tes-tesnya, test set, sorry. Nah, di sini ada ya prediction sama ya testnya, dan di sini juga untuk hasilnya bagaimana, apakah bagus atau tidak. Kita lihat, dari sini buat kita buat confusion matrix-nya, 45, 5, 11, 49. Nah, di sini langsung buat kita bisa akurasinya. Di sini akurasinya 0,9, artinya bagus. My MSE dan kuadrat MSE kecil. Menunjukkan bahwa di sini tingkat errornya kecil. Kita bisa prediksi data ini sudah bagus. Selanjutnya lagi ialah ada pengguna namanya Kenner Sniper. Ini juga sama. Di sini ada sebanyak 5 apa? 5 tetangga atau 5 keluarga lah ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, tanya aja, nanti saya bantu jawab. Ini juga sama, kita melakukan prediksi testnya, body testing, kita juga bikin confusion matrix-nya. Nah, saya juga sama, bahwa akuratasi tinggi, makin tinggi, dan tingkat error juga makin rendah. Juga kita melakukan SVM, dan kita pilih yang salah satu yang namanya ialah RBF. Di sini juga sama, kita bikin test setnya, dan juga ada confusion matrix-nya pastinya. Kita tes dan ternyata akurasi lebih tinggi dan tingkat errornya makin kecil. Tapi again, ini semua hanya terjadi tergantung pada datanya dan apa yang ingin kita klasifikasiin. Karena di sini kita cuma klasifikasiin cuma hanya adalah 3, yaitu adalah pembelian atau tidak, dengan fiturnya ialah umur dan juga berapa gajinya. Again, di sini adalah salah satu penyebabnya. Bisa jadi kalau misalnya datanya lebih berat lagi, atau banyak fiturnya, atau targetnya lebih tidak terstruktur atau bagaimana, itu akan sangat menggantung banget. Jadi harus sering-sering penggunaan machine learning, model yang berbeda, dan juga harus juga sering explore. Baik, apakah ada pertanyaan sejauh ini? Mungkin dari Mbak Siti atau Mbak Azmi atau mungkin dari Mas Rizky, mungkin ada pertanyaan dari machine learning. Nggak harus nggak harus tentang klasifikasi, tentang di luar pun machine learning pun juga nggak masalah. Saya kasih waktu 3 menit. Jika tidak ada pertanyaan, saya tutup Zoom ini. Oke, dikarenakan tidak ada pertanyaan, saya tutup Zoom untuk hari ini. Terima kasih semuanya yang sudah datang. Bila ada pertanyaan, bisa dikontak saya ya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.